Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awali informasi kali ini dari kabar Alex Pastur pelajari taktik timnas Indonesia. Asisten pelatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia, Alex Pastur, mengungkapkan dirinya kini tengah giat mempelajari taktik skuad Garuda saat masih dilatih Sintayong. Tim pelatih baru asal Belanda ini dituntut harus bekerja ekstra cepat, sebab mereka cuma punya waktu sekitar 2 bulan untuk mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alex Pastur berusaha untuk mempelajari dan memahami kultur skuad merah putih lebih dahulu secara cepat. Ia memulainya dengan mengulik sejarah dan geografi Indonesia. Hal tersebut terungkap dalam unggahannya di mana ia memegang sebuah buku spesial. Judulnya adalah Atlas Pan Indonesia. Ya, kini tampaknya mulai mempelajari taktik plus kekuatan dan kelemahan timnas Indonesia saat dilatih Sintayong. Hal ini terungkap dalam unggahannya di Reels Instagram pribadinya Alex Pastur. Rahmat Irianto cedera, Persib kehilangan pemain lagi. Persib Bandung membawa 1 poin dari lawatannya ke markas PSPS Biak pada pekan ke-18 BRI Liga 1. Selain itu, pasukan Bojan Hoda juga harus pulang dengan Rahmat Irianto yang mengalami cedera. Kondisi Rahmat Irianto dilaporkan semakin baik dibanding pada awal mengalami cedera, meskipun sempat menangis di ruang ganti Persib Bandung. Namun dia masih dalam penanganan tim medis Persib dan belum terlibat dalam sesi latihan bersama tim. Meskipun membaik, belum diketahui secara pasti kapan Rahmat Irianto bisa kembali bermain untuk Maung Bandung. Madura United pinjamkan Dida ke Malut United. Malut United FC mengenapi slot pemain asing terakhir dengan meminjam Wagner Augusto Guimarães dos Santos atau akrab disapa Dida. Ex-kiper Madura United itu dikontrak selama 5 bulan alias hingga BRI Liga 1 2024-2025 ini berakhir. Manajemen bergerak cepat menyelesaikan proses pendaftaran kiper yang akrab dipanggil Dida ke PT Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi Liga 1 sebelum batas akhir bursa transfer ditutup pada 15 Januari 2025. Catatan rapor Dida selama 14 pertandingan mengawal gawang Madura United tak cukup baik. Dia kebobolan 31 gol dan 1 clean sheet dari total 38 bola yang masuk ke gawang Laskar Sapekerap. Rekrut Brandon, Arema buat misi jangka panjang. Arema FC melanjutkan pergerakan di jendela transfer BRI Liga 1 2024-2025. Rekrutan terbaru mereka adalah Brandon Schweinsteiger. Pemain berusia 19 tahun tersebut bisa ditempatkan di beberapa posisi, stopper maupun gelandang bertahan. Brandon direkrut dari PSS Semarang dengan status kontrak permanen selama 2 tahun. Brandon kami kontrak 2 tahun, pertimbangannya kami mempersiapkan pemain muda untuk jangka panjang di Arema FC. Dia termasuk produk hasil scouting yang dijalankan Arema saat ini, kata General Manager Arema FC Yusrinal Fitriadi. Meski masih muda, Brandon sudah punya pengalaman bermain di kasta tertinggi. Dia sudah menjalani debut bersama tim senior PSIS pada 2022. Brandon juga sempat jadi bagian timnas Indonesia U20. Persib tanpa Nick Wipers saat hadapi Dewa United. Persib Bandung akan tampil tanpa bek andalannya Nick Wipers ketika menjamu Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pekan ke-19 BRI Liga 1 pada Jumat 17 Januari 2025. Namun Bojan Hoda tidak khawatir. Pelatih Persib Bandung itu mengaku tidak khawatir kehilangan Wipers dalam pertandingan tersebut karena merasa ada pemain lain yang lebih siap menyambut momentum untuk membuktikan kemampuannya. Jadi sekarang tugas pemain lain untuk membuktikan diri mereka karena mereka juga digaji. Gustavo Franca sudah kembali, Ciro Alves sudah kembali, Beckham Putra kembali, Robbie Darwish juga kembali, dan Girvane Castanir sudah kembali, kata sang pelatih Persib Bandung itu.
Bicara soal sang lawan Dewa United, pelatih Persib Bandung asal Kroasia ini mengakui bahwa tim lawan merupakan tim yang bagus meskipun kini terpaut cukup jauh di bawah Persib Bandung di tabel klasemen sementara BRI Liga 1. PSIS cuma rekrut 1 pemain, pelatih tetap optimis. Pelatih PSIS Semara Gilbert Agius tetap merasa optimis dengan materi pemain yang ada meskipun tak mengalami perubahan pada putaran kedua kompetisi BRI Liga 1. Pada bursa transfer paruh musim ini, satu-satunya pemain yang berhasil direkrut PSIS ialah Gustavo Souza. Striker asal Brazil itu sudah didatangkan masa jenar sejak medio September 2024 lalu. Selain Gustavo Souza yang berhasil direkrut PSIS, ternyata 2 pemain lainnya yang dianggap sebagai amunisi baru oleh Gilbert adalah Sudi Abdallah dan Delvin Rubino. Keduanya memang sama-sama absen sepanjang putaran pertama karena cedera. Sudi Abdallah, striker timnas Burundi yang didatangkan pada awal musim ini, mengalami cedera lutut ketika mengukir debutnya pada pekan perdana. Sedangkan Delvin Rubino sudah absen sejak musim lalu karena masalah yang sama. Pelatih Persebaya puas dengan debut Dejan Tumbas. Winger asing anyar Persebaya Dejan Tumbas telah menjalani debutnya di BRI Liga 1 2024-2025. Dia tampil saat timnya digasak 3-1 dari PSS Sleman dalam pekan ke-18. Pelatih Persebaya Paul Munster mengaku cukup puas dengan performa pemain barunya itu. Meski cuma bermain di babak kedua, Dejan Tumbas mampu membantu timnya tampil agresif untuk mencetak gol. Adaptasinya bagus meski tidak bermain penuh. Saya suka dengan apa yang diperlihatkannya. Dejan Tumbas punya peluang besar. Golnya tentu offside, tapi saya suka gayanya, ungkap Paul Munster. Secara permainan, Persebaya membutuhkan banyak evaluasi. Mereka sudah 2 laga beruntun menelan kekalahan. Dan Dejan Tumbas diharapkan bisa memberikan gol untuk kemenangan Persebaya di pekan berikutnya. Harapan Teko Buyar Bali gagal ke-4 besar. Usai Bali United kembali kalah menghadapi Persik Kediri dalam pekan ke-18 BRI Liga 1 di Stadion Kapten Ian Dipta dengan skor 1-3, pelatih Bali United Stefano Kugura tampaknya hanya bisa pasrah. Bukan karena skor pertandingan yang mencolok, tetapi lebih kepada materi pemain Bali United yang tampaknya tidak sesuai dengan ekspektasi pelatih yang kerap disapa Teko tersebut. Salah satu faktor kekalahan Bali United atas Persik Kediri menurut Teko adalah absennya sejumlah pemain. Tercatat ada 8 pemain yang absen. 5 pemain diantaranya mengalami cedera. Ini yang membuat Teko pusing. Jauh sebelum pertandingan menghadapi Persik, Teko sudah memiliki target untuk memboyong 4 pemain baru. Namun kenyataannya hanya 1 pemain yang bisa didatangkan. Pemain tersebut adalah penyerang asal Montenegro yang merupakan top skor Liga Primer Singapura musim lalu, Boris Kopitovic. Bursa transfer ditutup hari ini, akankah Persija resmikan Dewangga? Rumor transfer Persija Jakarta menggait Alfreanda Dewangga masih berhembus menjelang penutupan bursa transfer Liga 1 Indonesia. Akankah Macan Kemayoran membuat rumor transfer itu jadi kenyataan di hari terakhir? Kabar Persija dikaitkan dengan Dewangga telah muncul sejak akhir Desember, tepatnya dari 21 Desember, 2 hari setelah bursa transfer paruh musim Liga 1 dibuka. Dewangga termasuk pemain berlabel Timnas Indonesia yang sedang naik daun dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu tak terlepas dari kemampuan Dewangga yang bermain di banyak posisi. Meski berposisi asli sebagai gelandang bertahan, pemain berusia 23 tahun itu bisa bermain sebagai bek tengah dan bek kiri. Walaupun sudah dibantah, rumor Dewangga ke Persija tak pernah hilang, termasuk hingga Rabu 15 Januari 2025 yang merupakan hari terakhir bursa transfer paruh musim. Apalagi dikabarkan PSS sedang butuh duit nih. Setelah melepas pemain mudanya Brandon ke Arema, maka bisa saja setelah ini Dewangga dilepas ke Persija. Meskipun memiliki kontrak, ia dilepas dengan skema transfer.